Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salma Zahra, mahasiswi Fakultas Hukum Unisba angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Tanah Bekas Hak Erpa Fairponding di kawasan Puncak, Kota Bandung dihubungkan dengan kepastian hukum. Latar belakang tanah bekas hak erpa Fairponding di kawasan Puncak, Kota Bandung ini pada mulanya merupakan peninggalan zaman Hindia Belanda. Pada tahun 1961 diberikan sertifikat hak milik kepada 943 orang penerima hak. Akan tetapi pada tahun 1997 dilakukan pembatalan pemberian hak milik tersebut oleh Menteri Negara Agraria. Oleh sebab itu, sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini diajukan secara bertahap bagi pemilik tanah bekas hak erpa Fairponding tersebut untuk memohonkan sertifikat hak miliknya. Akan tetapi dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memohonkan sertifikat hak miliknya tersebut dikarenakan yang pertama tanahnya belum diadakan peruntukan tanahnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan banyak juga masyarakat yang tidak memiliki biaya dalam permohonan sertifikat tersebut. Akibatnya sering terjadi oper alih tanah garapan tanpa alat bukti yang kuat dan konflik kepemilikan hak atas tanah. Identifikasi masalahnya yang pertama, bagaimana implementasi tanah bekas hak erpa Fairponding di kawasan Puncak, Kota Bandung dihubungkan dengan kepastian hukum, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah bekas hak erpa Fairponding di kawasan Puncak, Kota Bandung. Kemudian di sini analisisnya yang pertama, implementasi tanah bekas hak erpa Fairponding di kawasan Puncak, Kota Bandung dihubungkan dengan kepastian hukum. Sebelum adanya UPA, sifat sistem hukum tanah di Indonesia ini adalah dualisme, di mana ada yang tunduk pada hukum adat dan ada yang tunduk pada hukum barat. Setelah adanya UPA, maka hak-hak tersebut dikonversi. Konversi ini tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Salah satu tanah hak barat yaitu hak erpa. Dalam pasal 3 ketentuan konversi, hak erpa ini setelah adanya UPA dikonversi menjadi hak guna usaha. Dalam pelaksanaan konversi ini, pemegang hak tersebut mendatangi kantor pertanahan untuk mencatatkan konversi tanahnya tersebut. Dibatasi jangka waktunya sampai dengan tanggal 24 September tahun 1980. Di luar jangka waktu tersebut, tanahnya langsung dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, terhadap tanah bekas hak erpa Fairponding di Puncak ini, karena tidak diadakannya konversi, dan pada saat itu langsung diserahkan oleh pihak Hindia Belanda kepada negara, maka status tanah bekas hak erpa Fairponding di Puncak ini adalah statusnya tanah negara. Dalam pasal 2 ayat 2 UPA berdasarkan pasal 2 ayat 1, disebutkan hak mewakili negara dan kewenangan-kewenangan negara terhadap bumi, air, dan ruang angkasa. Berdasarkan kewenangan negara tersebut, kemudian negara mengatur peruntukan dan penggunaan tanah bagi masyarakat di kawasan Puncak, Kota Bandung dengan pemberian sertifikat hak milik. Akan tetapi, pada tahun 1997 dikeluarkan SK Menteri Negara Agraria di mana pemberian sertifikat hak milik tersebut dibatalkan. Penyebabnya masyarakat belum beritikat baik dalam memanfaatkan tanah tersebut, tanahnya masih berupa lahan kosong dan belum didirikan bangunan di atasnya. Akibatnya, tanahnya kembali dikuasai oleh negara dan tidak ada kepastian hukum terhadap tanah tersebut. Banyak juga masyarakat yang sudah menguasai tanah tersebut dan memanfaatkannya dengan baik, akan tetapi belum dapat memohonkan tanahnya kepada kantor pertanahan karena merasa berat dalam pengeluaran biayanya. Oleh karena itu, kepastian hukum terhadap tanah bekas hak erpa Fairponding di kawasan Puncak, Kota Bandung ini belum atau tidak dapat negara berikan. Karena masih banyak masyarakat yang belum melakukan peruntukan tanahnya dengan baik dan belum memohonkan sertifikat tanahnya. Dalam pasal 19 ayat 1, untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah. Menurut Utrecht, kepastian hukum itu adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu tahu akan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah, sehingga individu mengetahui apa saja yang boleh dilakukan negara terhadap individu. Yang kedua, perlindungan hukum terhadap pemilik tanah bekas hak erpa Fairponding di kawasan Puncak, Kota Bandung. Perlindungan hukum ini merupakan upaya yang diberikan aparat penegak hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali masyarakat di kawasan Puncak, Kota Bandung ini. Akan tetapi dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi pemilik tanah bekas hak erpa Fairponding di kawasan Puncak, Kota Bandung ini belum atau tidak dapat negara berikan karena dalam peruntukan tanahnya pun belum dilakukan dengan itikat baik dan masih banyak tanah yang belum dimohonkan sertifikatnya. Menurut Sudirman Saat, terdapat 3 syarat kumulatif bagi pemegang hak atas tanah untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang pertama, penerbitan sertifikat tanahnya setelah berusia 5 tahun atau lebih.
Yang kedua, tanahnya dikuasai secara fisik oleh pemegang hak, dan proses penerbitan sertifikat tersebut didasarkan pada itikat yang baik. Akibat tidak adanya perlindungan hukum ini, maka sering terjadi konflik kepemilikan lahan tanah. Berdasarkan penjelasan umum PP nomor 24 tahun 1997 dalam mencegah kasus-kasus konkret pertanahan tersebut, maka diperlukannya alat bukti yang kuat untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut. Maka dalam pasal 32 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 disebutkan yang namanya sertifikat. Sertifikat ini merupakan alat bukti yang kuat dalam membuktikan kepemilikan tanah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan perlindungan atas kepemilikan tanah bekas RPA yang dikonsentrasi ini harus memiliki kepastian hukum terlebih dahulu. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah ini, maka akan timbul kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap tanah tersebut. Kesimpulannya, implementasi tanah bekas RPA yang dikonsentrasi Kota Bandung ini merupakan, karena belum dikonversi, karena tidak dilakukan konversi, maka status tanahnya merupakan tanah negara. Kemudian setelah negara mengatur peruntukan penggunaan tanah tersebut, masyarakat ternyata belum berikat baik dan masih banyak masyarakat yang belum mengeluarkan sertifikat tanahnya tersebut, sehingga negara pun belum dapat atau tidak dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada tanah dan pemilik tanah di kawasan khusus Kota Bandung tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.